Om Swastiastu. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Devi Budi Emawati, MPD. Saya guru matematika SMA Negeri 1 Denpasar yang akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Berikut praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan pada Senin 19 Juli tahun 2021 yang mengambil materi sistem persamaan linear 3 variabel yang diajarkan pada kelas 10. Mohon bimbingannya dan masukan dari Bapak, Ibu, dosen penguji untuk perbaikan saya ke depannya dalam melakukan pembelajaran. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Nah, anak-anak, apa kabar kalian? Apakah semua dalam keadaan? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Ya. Bu. Sehat, Bu. Ya. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Pada pagi hari ini, Ibu lihat di room semuanya sudah pada hadir. Di sini sudah ada 23 anak yang hadir ya. Nanti untuk absensi juga tidak lupa Ibu ingatkan untuk melakukan absensi pada Google Form. Apakah suara Ibu sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. gambar Ibu sudah terlihat Sudah, jelas Bu. ya? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini, Ibu akan membahas tentang materi sistem persamaan linear 3 variabel. Kita lihat ya di slide. Sebelum masuk ke dalam materi, Ibu ingin menyampaikan aturan dalam pembelajaran dulu. Yang pertama, anak-anak wajib menghidupkan kamera selama kegiatan tatap maya berlangsung. Nah, yang kedua, anak-anak wajib mengontrol mic-nya. Yang ketiga, kira-kira paham kan dengan aturan dalam pembelajarannya? Paham, Bu. Nah, paham. Ibu lanjut ya. Sekarang di sini ada slogan matematika. Kira-kira siapa yang bisa bantu Ibu untuk menyampaikan slogan ini? Untuk memotivasi kalian supaya kalian semangat belajar. Jadi di situ dikatakan 1000 problems, million solution. Gimana artinya? Di antara ribuan masalah terdapat jutaan solusi. Nah, benar yang dikatakan Diandra ya. 1000 problems, million solution. Seperti halnya kalian belajar matematika. Di sini banyak sekali solusi yang kalian bisa temukan dari permasalahan matematika. Jadi, kalian dalam belajar matematika itu tidak perlu putus asa. Nah, selanjutnya, persepsi. Di sini, Ibu mau tanya dulu, pernah nggak kalian pergi ke pasar untuk beli buah-buahan? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Di sini ada Ibu membeli 3 pisang sama sebuah nanas, diberikan harga 16.000. Kemudian misalnya ke Tut Kartika. Tut Kartika dia ke pasar juga. Dia beli pisang sama nanas. Dia membeli 6 pisang sama 3 nanas dengan harga 30.000. Kira-kira untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita menggunakan konsep apa? Siapa yang tahu? Gunakan sistem persamaan linear 2 variabel. Ya, benar sekali. Kita menggunakan konsep persamaan linear 2 variabel, di mana ada X, ada Y, yang sudah kita pelajari pada kelas 9. Ya kan? Kalian sudah pernah pelajari materi SPLDV itu pada materi kelas 9. Nah, di kelas 10 ini, kalian akan mempelajari tentang persamaan linear 3 variabel, di mana variabelnya bertambah. Kita lihat di sini, misalnya ada, kalau tadi kalian berbicara membeli apel dan nanas, dan sekarang ada tadi kalian berbicara, kalian masalah yang tadi itu membeli pisang dan nanas. Nah, sekarang bertambah jika beli apel lagi. Nah, membeli buah kesukaannya Dinda. Bagaimana caranya? Seperti itu. Nah, di sini disajikan 3 variabel, yaitu
pisang, nanas, dan apel, dan 3 persamaan. Itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Selanjutnya, di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, mengerjakan LKPD, dan melalui tatap maya pada Google Meet diharapkan anak-anak itu dapat menentukan karakteristik persamaan linear 3 variabel dengan tepat dan tanggung jawab. Yang kedua, menemukan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode substitusi dengan tepat dan bekerja sama. Yang ketiga, merancang model matematika dari suatu permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan tepat dan tanggung jawab. Yang keempat, menemukan penyelesaian dari masalah kontekstual mengenai sistem persamaan linear 3 variabel dengan tepat dan bekerja sama. Dari kompetensi-kompetensi ini, Ibu ingin menyampaikan. Di sini anak-anak betapa pentingnya. Misalnya di sini ya, salah satunya itu adalah merancang model matematika dari suatu permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Di sini maksudnya itu kalian harus bisa dari masalah kontekstual, masalah yang sehari-hari, kalian bawa menjadi model matematika. Nah, dari situ kalian bisa menemukan permasalahannya. Sehingga penting sekali anak-anak belajar SPLTV yang dapat kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, teknik penilaian. Nah, dalam pembelajaran ini, Ibu akan menilai kalian dari 3 ranah. Yang pertama, ranah sikap. Nah, sikap itu nanti Ibu akan lihat tanggung jawab, bagaimana kalian bertanggung jawab dalam mengerjakan tugasnya. Yang kedua, bagaimana anak-anak bekerja sama dengan teman-temannya dalam mengerjakan LKPD. Yang kedua, ada ranah keterampilan. Ranah keterampilan ini bagaimana keterampilan kalian dalam menjawab soal, dalam menjawab LKPD, apakah lengkap, apakah ada yang kurang, seperti itu. Yang ketiga, ada pengetahuan. Pengetahuan ini Ibu nilai dari tes formatif yang akan dikerjakan di Google Classroom. Garis besar kegiatan, berarti garis besar itu apa saja sih yang akan kita lakukan pada pagi hari ini? Yang pertama itu adalah kegiatan sinkronus. Kegiatan sinkronus ini adalah kegiatan tatap maya ya yang sudah kita lakukan saat ini. Setelah kegiatan ini kita lanjut kegiatan asinkronus, yaitu kegiatan yang anak-anak lakukan pada Google Classroom. Di sana anak-anak melakukan absensi, mengunduh bahan ajar, melakukan diskusi pada Google Slide, lalu mengerjakan tes formatif dan mengerjakan tugas di rumah. Yang ketiga ada setelah kalian mengerjakan ini, yang kalian kerjakan nanti pada kegiatan sinkronus itu adalah absensi, mengunduh bahan ajar, dan forum diskusi. Selanjutnya kita masuk ke tatap maya yang kedua. Ya, tatap maya yang kedua kalian mempresentasikan dan menanggapi dari hasil kerja pada LKPD-nya. Sekarang Ibu ingin mengecek kemampuan awal anak-anak tentang SPLDV. Di sini Ibu lihat ada 15 anak yang menjawab benar. Ya, Bintang Citra ya menduduki posisi pertama. Kita lanjut lagi ya, soal yang kedua ya. Ya, ada satu orang yang salah di sini. Nah, di sini soalnya yaitu jumlah dua bilangan cacah itu adalah 27. Selisih kedua bilangan itu adalah 3. Maka bentuk SPLDV-nya adalah A tambah B sama dengan 27 dan A dikurangi B sama dengan 3. Ya, kita lihat siapa yang menduduki posisi pertama sekarang. Masih ya, Bintang Citra ya, tidak tergeser. Ya,
Lalu soal terakhir sekarang. Ya, hanya 4 orang yang benar. Nah, di sini banyaknya penyelesaian atau solusi dari sistem persamaan linear 6x plus 2y sama dengan 12 dan 3x plus y sama dengan 6 adalah, kita lihat persamaan 1 dan 2 ini bagaimana? Kalau persamaan 1 ini kita bagi 2 semuanya, itu menghasilkan persamaan 2, sama kan nilainya keduanya. Nah, karena dia ekuivalen, jadi banyaknya penyelesaian atau solusi dari sistem persamaan linear ini adalah banyak sekali. Itu tak hingga, seperti itu ya. Nah, anak yang masih keliru, sekarang kita lihat siapa yang menduduki posisi yang pertama. Nah, posisi ketiga Adinda. Posisi kedua Stanley. Yang pertama, siapakah dia? Ya, Bintang Citra. Selamat ya untuk Bintang Citra. Masuk ke materi, yaitu materi sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, sistem persamaan linear 3 variabel ini seperti yang Bu katakan tadi merupakan 3 persamaan di mana berisi juga 3 variabel yang merupakan perluasan dari sistem persamaan linear 2 variabel. Kita mulai ke LKPD, sekarang Ibu akan berikan kalian permasalahan. Permasalahan berupa video pembelajaran. Coba kita lihat permasalahan pada video pembelajaran ini. Sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel adalah sistem persamaan linear yang memuat 3 variabel. Bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel adalah A1x tambah B1y tambah C1 sama dengan D1. A2x tambah B2y tambah C2z sama dengan D2. A3x tambah B3y tambah C3z sama dengan D3. Dengan A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2, A3, B3, C3, D3 merupakan bilangan real. Kalian sudah menyimak video dari video yang tadi, kita diminta membantu Rara, dia mempunyai uang 5.000. Kita disuruh membantu untuk mengecek harga-harga barang yang akan dibeli oleh Rara. Bagaimana? Kira-kira terbayang nggak penyelesaiannya? Sekarang penyelesaiannya itu kalian tuangkan semua dalam Google Slide. Silahkan kalian berdiskusi bersama teman kelompoknya. Di sana kalian mengerjakan Google Slide sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ingat, semua anak harus bekerja dan bekerja sama. Nanti Ibu pantau di sana. Ibu beri waktu anak-anak 30 menit untuk mengerjakan. Lalu berarti nanti jam 10 kita masuk ke Jimit lagi untuk mempresentasikan hasil dari kerja kalian. Ya, kita di sana akan mendiskusikan masalah 1 dan 2. Gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak, Ibu akan akhiri Jimit yang pertama ini. Silahkan anak-anak bekerja bersama teman kelompoknya. Ibu akhiri. Om Santi, Santi, Santi.
Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak, kita kembali pada jilid yang kedua. Nah, tadi anak-anak telah mengerjakan Google Slide-nya. Di sana ada 2 masalah. Masalah yang pertama tentang kalian diminta untuk membantu Rara, uangnya cukup atau tidak untuk membeli barang-barang di koperasi. Sedangkan masalah yang kedua, masalah tentang Bu Siti yang ingin mengetahui harga ballpoint ya. Nah, dari kedua masalah itu, Ibu sudah lihat hasil pekerjaan kalian semuanya. Di sana sudah kalian sudah bagus pekerjaannya semua ya. Sudah bekerja sama teman-temannya. Sekarang untuk masalah yang pertama, kira-kira kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasil pekerjaannya? Ibu persilahkan. Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu Guru dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Niputu Wahyu Laksminata Devi, nomor absen 41 dari kelompok 2. Kali ini saya perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan penyelesaian dari masalah 1. Untuk masalah tadi, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Dari masalah yang tadi dibacakan, maka diketahui, kita misalkan buku penggaris dan air tadi sebagai berikut. Buku kita misalkan dengan X. Penggaris dimisalkan dengan Y, sedangkan air dimisalkan dengan Z. Maka dari permisalan tadi kita bisa mengubah persamaan berikut. Maka area menjadi 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan Rp7.500. Ini menjadi persamaan 1. Lalu Bilqis X ditambah Y sama dengan Rp4.500 menjadi persamaan 2. Dan juga Citra X tambah 3Z menjadi Rp4.000. Ini kita jadikan masalah 3. Lalu kita bisa mengoperasikan persamaan 1 dengan 2. Maka kita mendapatkan persamaan 4, yakni X ditambah Y sama dengan Rp3.000. Lalu kita operasikan persamaan 3 dengan persamaan 4 yang baru kita dapatkan tadi. Jadi 2Z sama dengan Rp1.000, maka Z sama dengan Rp500. Dari pengoperasian persamaan 3 dan 4, maka kita mendapatkan nilai Z sebesar Rp500. Lalu langkah ketiga, yaitu kita bisa mengoperasikan Z dengan persamaan 3. Dengan kata lain, kita substitusikan nilai Z ini ke dalam persamaan 3, maka dari pengoperasian ini kita mendapatkan nilai X sebesar Rp2.500. Lalu langkah yang keempat, karena kita sudah mendapatkan nilai dari X dan juga Z, maka kita bisa memsubstitusikan nilai yang kita dapat tadi ke dalam persamaan 1. Dari sini kita mendapatkan nilai Y yakni Rp2.000. Dari pengoperasian tadi, keempat langkah yang sudah kita lalui tadi, maka kita peroleh nilai masing-masing barang, yakni X dengan harga Rp2.500, Y dengan harga Rp2.000, dan Z dengan harga Rp500. Lalu inti permasalahannya adalah Rara ingin membeli 1 buah buku, 1 penggaris, dan juga 1 air. Maka dari belanja Rara ini kita ubah menjadi persamaan terlebih dahulu menjadi X ditambah Y ditambah Z. Untuk mengetahui harga keseluruhannya, maka kita tinggal mensubstitusikan nilai-nilai X, Y, dan Z yang sudah kita dapatkan. Maka menjadi Rp2.500 ditambah Rp2.000 ditambah Rp500 menjadi Rp5.000. Nah, di sini Rara tadi mengatakan bahwa dia membawa uang Rp5.000. Dan harga total barang yang dia beli adalah Rp5.000. Maka dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa uang Rara tersebut cukup untuk membeli barang-barang yang ia pilih tadi. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Sebagai akhir kata, saya ucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Ya, terima kasih dari Niputu Wahyu. Nah, Putu Wahyu sudah menyampaikan hasil kerja dari masalah 1. Kira-kira dari anak-anak yang lain ada nggak yang ingin menanggapi dari yang disampaikan oleh Niputu Wahyu Laksmi tadi? Baik, di sini saya akan menanggapi penyelesaian dari kelompok 2. Nah, terutama pada masalah 1. Tanggapan saya di sini adalah kelompok 2 tadi menyelesaikan permasalahan dengan metode gabungan atau metode eliminasi dan juga metode substitusi. Yang dimana gabungan dari kedua metode tersebut. Namun di sini kelompok kami itu membuat 3 metode. Yang pertama ada metode gabungan, lalu yang kedua ada metode eliminasi, dan yang ketiga ada metode substitusi.
Nah, di sini kami ingin memberikan sudut pandang jika kita menyelesaikan dari metode eliminasi dan juga substitusi. Yang pertama adalah metode eliminasi. Nah, metode eliminasi ini adalah metode yang dimana digunakan untuk menyelesaikan satu masalah dengan cara mengeliminasi salah satu variabel yang ada. Nah, yang pertama yaitu adalah langkah 1. Yang pertama adalah eliminasi variabel X pada persamaan 1 dan 2 sebagai persamaan yang keempat. Lalu langkah yang kedua adalah eliminasi variabel X pada persamaan 1 dan 3. 2X dikurang 2X itu habis, Y dikurang 0 itu Y, Z dikurang 6Z itu adalah negatif 5Z, sama dengan 7.500 dikurang 8.000 adalah negatif 500, sebagai persamaan yang kelima. Nah, karena kita sudah mendapatkan persamaan keempat dan persamaan kelima, langkah ketiga adalah eliminasi Y pada persamaan 4 dan juga 5. Jadi Z sama dengan negatif 2.000 dibagi negatif 4. Negatif dibagi negatif adalah positif, sehingga 2.000 dibagi 4 adalah 500. Lalu langkah keempat adalah eliminasi variabel Z dari persamaan 4 dan 5. Maka Y sama dengan negatif 8.000 dibagi negatif 4, itu adalah 2.000. Lalu langkah kelima, substitusikan nilai Y dan Z ke persamaan 1. Maka 2X sama dengan 5.000, X sama dengan 2.500 atau 5.000 dibagi 2. Nah, pertanyaannya adalah, Rara membawa uang 5.000, apakah cukup untuk membeli satu buku tulis, satu penggaris, dan satu air mineral? Jadi mana hal itu sudah kita umpamakan tadi dengan X ditambah Y ditambah Z. Maka dari itu 2.500 ditambah 2.000 ditambah 500 itu sama dengan 5.000. Jadi uang yang dibawa Rara itu cukup. Itu untuk metode eliminasi. Sedangkan yang kedua adalah metode substitusi. Nah, yang pertama di sini kita akan menuliskan persamaannya terdahulu dari soal tadi. Nah, yang saya ubah di sini adalah persamaan yang kedua, di mana kita ubah menjadi X ditambah Y tambah 0 sama dengan 4.500 itu menjadi X sama dengan 4.500 dikurang Y, yang dimana Y-nya pindah ke bagian kanan sehingga menjadi negatif. Langkah pertama adalah substitusikan persamaan 1 ekuivalen dengan persamaan X sama dengan 4.500 negatif kurang Y. Maka persamaannya adalah negatif Y ditambah Z sama dengan negatif 1.500. Jadi mana dapat kita sederhanakan menjadi Y sama dengan Z ditambah 1.500 sebagai persamaan yang keempat. Lalu langkah kedua adalah substitusikan X sama dengan 4.500 kurang Y ke persamaan 3, sehingga kita mendapatkan persamaan yang kelima. Lalu substitusikan persamaan Y sama dengan 1.500 ditambah Z ke persamaan 5, sehingga Z sama dengan 1.000 bagi 2 yaitu 500. Lalu substitusikan nilai Z ke persamaan 5, maka Y sama dengan 2.000. Lalu substitusikan nilai Y dan Z ke persamaan 1, maka didapatkan hasil 2X sama dengan 5.000, X sama dengan 2.500. Dan sama seperti tadi, yaitu X ditambah Y ditambah Z, itu adalah 5.000, sehingga uang yang dimiliki oleh Rara itu cukup untuk membeli keperluannya. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Terima kasih. Ya, bagus sekali dari kelompok 4 yang diwakili oleh Bintang Citra. Nah, Bintang di sana sudah menyampaikan bahwa sistem persamaan linear 3 variabel itu ada 3 cara metodenya ya untuk menyelesaikan. Yang pertama, metode itu metode eliminasi. Yang kedua, metode substitusi. Yang ketiga adalah metode gabungan, yaitu substitusi dan eliminasi. Nah, kalian juga sudah pernah mempelajari ini di kelas 9, bagaimana metode eliminasi, substitusi, gabungan, ya kan? Dari kelompok 2 tadi, Niputu Wahyu, dia menyampaikan permasalahan 1 itu menyelesaikan dengan metode gabungan. Sudah benar. Yang kedua, yang ditanggapi oleh Citra, menyelesaikan masalah itu dengan ketiga cara, yaitu gabungan, eliminasi, substitusi, juga benar. Namun di sini Ibu tekankan untuk metode eliminasi maupun substitusi dan gabungan, yang mana saja boleh kalian gunakan, yang mana saja yang menurut kalian gampang, dan ingat ketelitiannya. Nah, masalah yang kedua, siapa yang ingin mempresentasikan masalah yang kedua? Ya, silakan Nimade Dinda Ulan Utari. Om Swastiastu, selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nimade Dinda Ulan Utari dari kelas 10 MIPA 2. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada permasalahan 2. Langkah selanjutnya, kita akan membagi menjadi 2 kasus. Yang pertama, kasus 1 itu toko rezeki. Kita misalkan harga buku itu adalah X1, harga ballpoint itu Y1, dan harga penghapus itu adalah Z1. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan sistem persamaan sebagai berikut, yaitu 8X1 ditambah 4Y1 ditambah 3Z1 sama dengan 62.000, 5X1 ditambah 8Y1 sama dengan 57.000,
3X1 ditambah Z1 sama dengan 17.000. Dengan X1, Y1, dan Z1 itu lebih dari 0. Nah, karena adanya pajak 10% untuk setiap pembelian alat tulis, maka harganya menjadi untuk paket hemat menjadi Rp68.200. Begitu pula dengan paket ekonomis sama dengan Rp62.700. Begitu pula dengan paket murah dapatkan hasil Rp18.700. Nah, setelah itu kita akan memperoleh persamaan yang baru di mana harga ini udah termasuk pajak 10% tersebut. Maka untuk penyelesaian sistem persamaan di atas yaitu sebagai berikut. Pertama-tama dari persamaan 3 dapat kita peroleh persamaan 4 yaitu Z1 sama dengan 18.700 dikurang 3X1. Setelah itu kita langkah selanjutnya kita mensubstitusikan persamaan 4 ke persamaan 1. Setelah itu kita peroleh persamaan 5 yaitu 4Y1 dikurang X1 sama dengan 12.100. Langkah selanjutnya kita mengeliminasi X pada persamaan 5 dan persamaan 2. Jadi kita memisahkan Y1 itu adalah harga ballpoint, maka kita peroleh harga Y1 itu adalah harga ballpoint itu adalah Rp4.400. Nah, untuk kasus 2, kita misalkan juga seperti tadi, bahwa harga buku itu adalah X2, harga ballpoint itu adalah Y2, dan harga penghapus itu adalah Z2, dengan X2, Y2, dan Z2 itu lebih dari 0. Maka kita akan mendapatkan persamaan awal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, 5X2 ditambah 4Y2 ditambah 2Z2 sama dengan 48.000 untuk persamaan 1, 8X2 ditambah 12Y2 sama dengan 90.000 untuk persamaan 2, dan 5X2 ditambah 8Y2 tambah 3Z2 sama dengan 64.000 untuk persamaan 3. Dengan X2, Y2, dan Z2 itu lebih dari 0. Nah, seperti tadi, karena ada pajak 10% untuk setiap pembelian, maka harganya akan menjadi untuk paket sedang Rp52.800. Paket besar yaitu Rp99.000, dan paket lengkap tuh sama dengan Rp70.400. Maka kita akan selesaikan untuk sistem persamaan di atas. Kita akan melakukan eliminasi Z2 pada persamaan 1 dan juga persamaan 3. Lalu kita kurangkan menghasilkan 5X2 dikurang 4Y2 sama dengan 17.600. Ini untuk persamaan yang keempat. Selanjutnya kita mengeliminasi X2 pada persamaan 2 dan persamaan 4. Jadi kita harga ballpoint itulah Y2, maka menghasilkan Rp3.850. Terlihat bahwa harga ballpoint toko rezeki Y1 sama dengan Rp4.400 dan harga ballpoint toko makmur itu seharga Rp3.850. Maka selisihnya itu adalah Rp4.400 dikurang Rp3.850 yaitu Rp550. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pernyataan Bu Siti tersebut bernilai benar karena harga sebuah ballpoint toko makmur itu lebih murah seharga Rp550. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Ya, bagus sekali yang telah disampaikan oleh Dinda. Dinda mencari nilai pajaknya dulu. Semua paket dicari dengan pajaknya, baru mencari nilai harga masing-masingnya. Kira-kira dari kelompok yang lain, ada nggak yang ingin menanggapi hasil dari diskusi kelompoknya Dinda? Saya, Bu. Ya, silahkan Luh Putu Canda. Jadi perbedaan penyelesaian kami dengan kelompok 3 adalah kita mencari pajaknya itu di akhir. Yaitu kita anggap pertama-tama kita anggap X itu buku, Y itu ballpoint, dan Z itu penghapus. Lalu yang pertama kita akan mengecek harga ballpoint di toko rezeki. Kita menggunakan cara eliminasi dua variabel pada persamaan 1 dan 3, sehingga didapatkan persamaan 4 min X tambah 4Y sama dengan 11.000. Setelah itu kita mengeliminasi X pada persamaan 4 dan 2, sehingga didapatkan 28Y sama dengan 112.000, Y sama dengan 4.000. Lalu yang kedua, kita mengecek harga ballpoint di toko makmur. Di sini kita melakukan eliminasi Z pada persamaan 1 dan 3, sehingga kita dapatkan hasilnya 5X min 4Y sama dengan 16.000. Lalu selanjutnya kita eliminasi X pada persamaan 2 dan 4. Y sama dengan 3.500. Lalu kita mencari pajak, karena pajaknya sebesar 10%, maka di toko rezeki Y sama dengan harganya itu 4.400. Lalu di toko makmur harganya jadi 3.800. Jadi selisih harganya adalah Rp550. Jadi pernyataan Bu Siti benar.
Bagus sekali ya kerjasama dari kelompok satu. Ada yang share screen, ada yang ngomong juga kerjasamanya sangat bagus. Nah, untuk jawaban dari kelompok Dinda dan kelompok Canda, sama ya jawabannya bahwa Bu Siti itu memang benar yang dikatakan Bu Siti bahwa di toko rejeki itu lebih murah ya. Selisih harga bolpennya 5.500 ya, memang benar. Sekarang kita lanjut kesimpulan. Apa sih kesimpulan yang kalian dapatkan dalam pembelajaran pada hari ini? Silahkan, siapa yang mau menyimpulkan? Ibu persilahkan. Ya, silahkan Kade Angelina Putri. Jadi dari kedua masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem persamaan linear 3 variabel atau yang biasa disingkat SPLTV adalah suatu persamaan matematika yang terdiri dari 3 persamaan linear yang masing-masing persamaannya juga bervariabel 3. Sekian kesimpulan yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Angelina. Ya, hari ini kita sudah mempelajari SPLTV, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk evaluasi, sini Ibu lihat sikap kalian semua sudah bagus ya, semua anak sebagian besar sudah mengikuti aturan dari pembelajaran. Nah, dalam bekerja sama juga Ibu lihat sudah bagus. Kelompoknya Canda tadi yang saling bekerja sama. Namun ada juga beberapa kelompok di sana belum belum semua anggotanya ikut bekerja dalam Google Slide ya. Lalu keterampilan kalian sudah bagus sekali seperti yang disampaikan tadi oleh kelompoknya Bintang dalam menuliskan langkah-langkah pengerjaannya sudah lengkap. Dari diberikan diberikan metode eliminasi, substitusi, dan gabungan juga lengkap sekali. Ya, sudah bagus dari kelompoknya Bintang. Nah, untuk mengevaluasi pengetahuan, di sana di Google Slide Ibu berikan kalian tes formatif. Nah, selanjutnya anak-anak juga Ibu berikan tugas di rumah untuk pembelajaran selanjutnya ya. Tugas di rumahnya ada di Google Slide. Di sana ada 2 soal. Ibu harapkan kalian bekerja secara mandiri. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin melakukan refleksi. Kira-kira refleksinya ini berupa bagaimana sih pesan dan kesan kalian setelah mendapatkan pembelajaran hari ini? Supaya Ibu bisa melakukan perbaikan di pembelajaran selanjutnya. Ya, Ibu mulai dari kelompok 1. Bagaimana pesan dan kesan kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini? Silakan kelompok 1. Ya, Adinda Sukadana. Selamat siang, Ibu. Iya, Saya perwakilan dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Adinda, saya nomor absen 43. Ya. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran daring melalui Google Meet kali ini, kesan yang saya terima adalah menyenangkan. Saya senang sekali bisa menerima materi secara langsung dari Ibu Guru dan bisa berinteraksi secara langsung dengan teman-teman saya. Pesan saya, bagus sekali karena kita sudah memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Semoga kedepannya bisa ditingkatkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Adinda. Siapa yang ingin menyampaikan pesan dan kesannya dari kelompok 2? Selamat siang, Bu. Iya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Febrian, perwakilan dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pesan dan kesan yang saya rasakan selama proses pembelajaran matematika secara daring. Kesan pertama yang saya rasakan adalah saya merasa lebih terbuka dengan berbagai sumber belajar yang ada. Yang kedua, tentunya saya merasa senang karena menurut saya selama pembelajaran ini, Ibu Guru sudah sangat berusaha untuk memberikan metode belajar yang tidak membosankan. Adapun pesan yang ingin saya sampaikan yaitu agar Ibu Guru bisa terus berinovasi untuk selalu memberikan metode belajar yang baik dan menyenangkan ke depannya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Febrian. Ibu sangat berterima kasih sekali karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum Ibu akhiri, ada baiknya kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, akhir kata Ibu aturkan para Santi. Om Santi 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 Om.